Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penanaman dana bank dan GWM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Fari dan rekan-rekan teman saya. Saya Nazwa Farah Nabila. Saya Salsabila Maharani. Saya Salwan Nurmalasari. Oke, yang pertama itu ada jenis-jenis transaksi penanaman dana bank. Lalu pengertiannya, transaksi penanaman dana bank adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mengalokasikan dana yang diperoleh dari nasabah atau sumber lain ke dalam berbagai jenis investasi. Tujuannya dari penanaman dana ini adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi bank dan menjaga likuiditas. Lalu ada jenis-jenis transaksi penanaman bank. Yang pertama, penanaman dana bank dalam kas dan bank. Yang kedua, penanaman dana bank dalam giro BI. Yang ketiga, ada penanaman dana bank dalam kredit. Lalu yang keempat, ada penanaman dana bank dalam surat berharga. Lalu penanaman dana bank dalam kas dan bank. Yang penanaman dana dalam kas, penanaman dana dalam bentuk kas berarti bank menyimpan sebagian dari dana yang dimilikinya dalam bentuk uang tunai. Meskipun tidak menghasilkan bunga yang signifikan, kas sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari dan menjaga likuiditas bank. Penanaman dalam bank. Penanaman dalam bentuk bank melibatkan penempatan pada bank lain atau lembaga keuangan lainnya. Penempatan ini dapat berupa deposito berjangka, giro, atau instrumen keuangan lainnya. Lalu remise. Remise adalah pengiriman uang secara fisik dari satu bank ke bank lainnya atau dari satu cabang ke cabang lainnya. Lazimnya remise dilakukan antar cabang suatu bank. Akuntansi untuk transaksi remise diperlukan pada saat pengiriman uang fisik ke cabang atau pada saat penerimaan uang fisik di cabang. Lalu ada penanaman dana bank dalam giro BI. Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan bukuan. Lalu penanaman dana bank dalam kredit. Pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain termasuk dari Bank Indonesia, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan harus dibayar bila telah jatuh waktu. Lalu jenis-jenis pinjaman yang diterima. Yang pertama, pinjaman jangka panjang dari bank lain. Yang kedua, pinjaman dari luar negeri yang disalurkan kepada pemerintah untuk kemudian diteruskan kepada bank pelaksana. Yang ketiga, obligasi. Yang keempat, pinjaman dalam rangka pembiayaan bersama satu atau beberapa proyek. Yang terakhir, pinjaman subordinasi. Lalu penanaman dana bank dalam surat berharga. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Jangka waktu deposito berjangka biasanya 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Lalu deposito berjangka hanya dapat dicairkan saat jangka waktunya berakhir. Namun ada juga bank yang mengizinkan pencairannya deposito berjangka lebih cepat, tetapi deposan akan dikenakan denda atau penalti. Lalu yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non-tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat sehingga nasabah dapat membeli dalam lembar banyak untuk jumlah nominal yang sama. Perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka atau disingkat dengan DB itu bisa dicairkan atas nama. Kemudian dia tidak dapat diperjualbelikan, dia juga tidak dapat dipindah tangankan. Bunga diterima di akhir bulan atau di akhir periode. Terus yang terakhir itu bisa dalam bentuk rupiah dan falas. Kemudian sertifikat deposito atau yang disingkat dengan SG
yaitu dapat dicairkan atas unjuk oleh siapapun, dia juga dapat diperjualbelikan, dapat dipindah tangankan, sedangkan bunga sumber sertifikat deposito itu diterima di muka dan hanya bisa dalam bentuk rupiah. Kemudian yang kedua itu transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank. Contoh transaksi beserta jurnalnya. Penanaman dana bank dalam kas yaitu remis. Contohnya itu pada tanggal 1 Oktober 2024, Bank APA Cabang Depok mengirimkan uang secara fisik sebesar 500 juta tunai kepada Bank APA Cabang Jakarta disebabkan kebutuhan likuiditas di cabang tersebut. Untuk pembukuan dalam jurnal Bank APA Cabang Depok, debitnya itu RAK Cabang Jakarta 500 juta dan kreditnya itu kas 500 juta. Sedangkan untuk pembukuan dalam jurnal Bank APA Cabang Jakarta setelah menerima uang secara fisik, di debitnya itu kas 500 juta dan kreditnya itu RAK Cabang Depok 500 juta. Yang ketiga ada transaksi penanaman dana bank dalam giro BI. Di sini ada setoran giro. Jesse, calon nasabah Bank UI, ingin membuka rekening giro pada cabang Jakarta dengan melakukan setoran tunai atau cash sebagai setoran awal di rekening gironya sejumlah 100 juta rupiah dan biaya administrasi untuk cek sejumlah 50.000 rupiah. Untuk pembukuannya dalam jurnal Bank UI Cabang Jakarta, kas rupiah masuk sebesar 100.050.000 rupiah. Di giro Jesse bertambah di kredit sebesar 100 juta rupiah dan persediaan buku cek berkurang 50.000. Selanjutnya ada penarikan giro. Di sini Jesse menarik selembar cek untuk dibayarkan secara tunai oleh Bank UI sebesar 15 juta rupiah. Dalam pembukuannya, rekening Jesse gironya akan berkurang di debit sebesar 15 juta dan kas rupiah dari bank akan berkurang sebesar 15 juta rupiah. Yang keempat ada transaksi penanaman dana bank dalam kredit, diberikan contoh transaksi beserta jurnalnya. Lalu pinjaman jangka panjang dari bank lainnya. Bank XYZ memutuskan untuk meminjam dana dari Bank ABC sebesar 2 miliar dengan jangka itu 3 tahun. Suku bunga sebesar 15% setahun. Dana diterima Bank XYZ dalam bentuk rekening giro pada Bank ABC. Bank XYZ akan membuka dengan jurnal sebagai berikut. Di debit bank lain giro Bank ABC dengan jumlah 2 miliar. Di kredit pinjaman yang diterima sebesar 2 miliar. Pembayaran bunga pinjaman mengurangi giro Bank XYZ di Bank ABC. Jurnalnya sebagai berikut. Di debit, biaya bunga pinjaman yang diterima sebesar 300 juta. Di kredit, bank lain gironya sebesar 300 juta. Jika Bank XYZ cabang ingin menggunakan dana pinjaman sebesar 1 miliar, jurnalnya di kantor pusat sebagai berikut. Di debit, RAK Cabang Jakarta sebesar 1 miliar. Di kredit, bank lain giro sebesar 1 miliar. Jurnal di kantor cabang Jakartanya yaitu seperti di debit Bank Indonesia Giro sebesar 1 miliar, RAK di kantor pusat sebesar 1 miliar. Ada pinjaman dari luar negeri. Contohnya, Bank Omega mendapatkan pinjaman melalui Pemerintah Republik Indonesia dari Bank of Japan sebesar 10 miliar yang disalurkan melalui Bank Indonesia oleh kantor pusat akan dijurnalkan sebagai berikut. Di debit, Bank Indonesia Giro sebesar 10 miliar, di kredit pinjaman yang diterima TSL sebesar 10 miliar. Lalu Bank XYZ akan membukukan dengan jurnal sebagai berikut. Di debit ada kas 2 miliar, di kredit ada hutang obligasi 2 miliar. Untuk jurnal bunga tiap bulan yaitu 1% sebagai berikut. Di debit ada biaya bunga obligasi 20 juta dan di kredit ada hutang bunga obligasi 20 juta. Contoh lainnya, Nyonya Safira telah membeli obligasi dari Bank XYZ sebanyak 10 lembar 2 juta.
dengan suku bunga 12% setahun. Datang ke Bank XYZ hendak mencairkan obligasi tersebut pada akhir bulan kedua sebelum bunga dibayarkan. Oleh Bank XYZ akan dibukukan sebagai berikut. Di debit ada biaya bunga obligasi 240.000. Dan di debit hutang bunga obligasi 20 juta dan di kredit ada di gironya Nyonya Safira 20.240.000. Pinjaman untuk pembiayaan bersama. Contoh, Bank XYZ membiayai sebuah proyek sebesar 400 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan dana ini tersedia dua bank lain, yaitu Bank ABC dan WOW, dengan masing-masing sumbangan modal 150 miliar yang disediakan langsung dalam rekening giro di masing-masing bank, sedangkan sisanya menjadi beban Bank XYZ. Berikut jurnal untuk Bank XYZ. Ada di bank lain giro, pada Bank ABC ada di debit 150 miliar, lalu bank lain giro pada Bank WOW di debit 150 miliar. Pada pinjaman yang diterima pembiayaan bersama ada di kredit 300 miliar. Pinjaman subordinasi. Yang pertama, penerimaan pinjaman subordinasi. Contoh, Bank Omaga menerima pinjaman subordinasi sebesar 400 juta. Oleh Bank Omaga akan dicatat sebagai berikut. Di debit Bank Indonesia Giro 400 juta, di kredit ada pinjaman subordinasi 400 juta. Lalu perhitungan bunga. Apabila pinjaman subordinasi sebesar 12% setahun, maka beban selama tahun pertama menjadi sebesar 48 juta dan harus dibukukan sebagai beban bunga periode penjualan. Ayat jurnalnya yaitu biaya bunga pinjaman subordinasi ada di debit 48 juta, pada bunga yang masih harus dibayar ada di kredit 48 juta. Yang ketiga, pelunasan pinjaman subordinasi. Apabila pinjaman subordinasi di atas dilunasi sebesar 300 juta atas beban rekening giro pada Bank Omaga akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Pinjaman subordinasi ada di debit 300 juta, lalu bank lain giro ada di kredit 300 juta. Kelima, ada transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga. Pertama ini ada deposito berjangka. Ada Kakak Salwa membuka deposito berjangka pada bank kecap yang dibelinya secara tunai. Nilai nominal sebesar 10 juta rupiah, bunga sebesar 25% setahun dibayar pada saat jatuh bunga. Jangka waktu 6 bulan, oleh bank akan dicatat sebagai berikut. Kas akan masuk sebesar 10 juta rupiah, kemudian ada deposito berjangka 36 bulan rekening Salwa di kredit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian perhitungan bunga deposito berjangka pada tanggal jatuh tempo bulan pertama, Bank Kecap akan menyisihkan beban bunga sebagai berikut. Pajaknya 20%. Jadi bunga 1/12 dikali 25% dikali 10 juta, hasilnya 208.300.000. Yang mana pajak atas bunga itu 20% dikali 208.300 yang hasilnya 41.600. Kemudian bunga yang dibayarkan ke Nyonya Hania ialah 166.600. Sekalipun bunga belum dilaksanakan pembayaran, bank harus mencatat penyisihan biaya bunga simpanan berjangka atas beban periode atau bulan berjalan. Jadi di debit biaya bunga simpanan berjangka sebesar 208.300, kemudian di kredit biaya bunga yang akan dibayar bunga simpanan berjangka 208.300. Nah, pada saat pencairan bunga akan didebit biaya bunga yang harus dibayar itu sebesar 208.300, di kredit utang pajaknya sebesar 41.600 dan kasnya akan berkurang 166.600. Jurnal penutup pada akhir tahun buku ialah ikhtisar laba ruginya di debit sebesar 208.300 dan kreditnya biaya bunga simpanan berjangka sebesar 208.300. Selanjutnya pencairan simpanan berjangka yang telah jatuh tempo. Jadi simpanan berjangka Nyonya Hania ini telah jatuh tempo dan belum dicairkan olehnya, maka Bank Kecap akan membukukan. Yang pertama ada simpanan berjangka Nyonya Hania selama 6 bulan itu di debit sebesar 10 juta rupiah dan di kredit simpanan berjangka yang telah jatuh temponya itu untuk rekening Nyonya Hania sebesar 10 juta rupiah. Kemudian Hania itu mencairkan secara tunai, maka jurnalnya adalah simpanan berjangka yang telah jatuh temponya rekening Nyonya Hania itu di debit sebesar 10 juta rupiah dan kasnya akan berkurang di bank sebesar 10 juta rupiah. Deposito pembukaan. Tony membeli 10 lembar sertifikat deposito dengan nominal 15 juta, bunga 15% per tahun dan diambil di muka. Jangka waktu 12 bulan.
dan pembayaran secara tunai. Pajak dikenakan 10%. Pertanyaannya, berapakah jumlah yang harus Tuan Ray bayar kepada pihak bank jika langsung dipotong dengan bunga yang diambil di muka? Hitungannya, total nominal SD 10 dikali 15 juta dengan hasilnya 150 juta. Bunganya 15% dikali 150 juta dikali 12 per 12 sama dengan 22 juta 500. Pajaknya 20% dikali 22 juta 500 sama dengan 4 juta 500. Yang harus dibayar nasabah sebesar 132 juta. Jurnal di bank, debit kas 132 juta, debit beban bunga SD yang dibayar di muka 22 juta 500, terus kredit utang pajak PPh bunga SD 4 juta 500, kredit sertifikat deposito 150 juta. Cairan, Tony akan mencairkan sertifikat deposito senilai 15 juta yang akan ditarik secara tunai. Di debit sertifikat deposito dengan 15 juta, di kredit kas 15 juta. Yang keenam ada definisi GWM, tujuan dan fungsi GWM, persentase GWM untuk bank umum konvensional, jenis-jenis GWM, denda atau sanksi untuk bank yang GWM-nya rendah. GWM atau giro wajib minimum adalah jumlah dana yang minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia. Besar GWM ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai persentase tertentu dari dana pihak ketiga, bank. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi GWM. Yang pertama, mengendalikan JUB atau jumlah uang beredar. Yang kedua, mengontrol likuiditas keuangan. Yang ketiga, mengontrol inflasi. Yang keempat, mengurangi likuiditas bank. Yang kelima, mengendalikan penyaluran kredit. Persentase GWM untuk bank umum konvensional. Kewajiban GWM 9%. Pengaturan sebelumnya nomor 2 tahun 2023, besaran KLM-nya paling besar 2,8%, besaran GWM yang mendapat remunerasi yaitu 6,2-7%, terus pengaturan saat ini nomor 12 tahun 2023, besaran KLM-nya paling besar 4%, besaran GWM-nya yang mendapat remunerasi 5%-7%. Lalu jenis-jenis giro wajib minimum, GWM primer. GWM primer adalah ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyimpan sejumlah dana tertentu dalam bentuk saldo giro di bank sentral, misalnya di Bank Indonesia. Lalu fungsi utama GWM primer adalah untuk menjaga likuiditas bank dalam jangka pendek. Bank harus menyimpan dana ini secara langsung dan tidak dapat menggunakannya untuk tujuan lain, seperti memberikan pinjaman kepada nasabah atau investasi. Contohnya, misalnya jika Bank Indonesia menetapkan GWM primer sebesar 5%, maka untuk setiap 100 juta dana nasabah yang dimiliki oleh bank tersebut wajib menyimpan 5 juta di Bank Indonesia. Tujuannya, memastikan bank selalu memiliki cadangan dana yang cukup untuk menghadapi kebutuhan mendadak atau penarikan uang tunai oleh nasabah. Lalu mengontrol jumlah uang yang beredar karena bank memiliki lebih sedikit uang untuk dipinjamkan ke nasabah. Lalu yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam kondisi krisis. Lalu GWM sekunder. GWM sekunder adalah cadangan tambahan yang disimpan bank selain dari GWM primer, tetapi dalam bentuk instrumen liquid seperti surat berharga negara atau obligasi atau aset lain yang mudah dicairkan. Fungsi GWM sekunder sendiri membantu bank menjaga likuiditas jangka menengah hingga panjang. Jika bank mengalami kebutuhan mendadak untuk dana, mereka dapat menjual surat berharga ini dengan cepat untuk mendapatkan uang tunai. Contohnya, jika GWM sekunder ditetapkan sebesar 10%, maka bank harus memiliki surat berharga atau aset likuid senilai 10% dari dana nasabahnya, selain saldo di bank sentral. Tujuannya, yang pertama memastikan bank memiliki cadangan dana yang cukup untuk menghadapi tekanan likuiditas dalam jangka yang lebih lama. Yang kedua, menambah lapisan perlindungan likuiditas selain GWM primer, terutama saat menambah terjadi guncangan ekonomi. Yang ketiga, mendorong bank untuk berinvestasi dalam aset-aset yang aman dan likuid seperti surat berharga negara. Lalu yang ketiga, GWM rata-rata. GWM rata-rata adalah ketentuan yang memberikan fleksibilitas bagi bank untuk memenuhi persyaratan GWM, bukan berdasarkan saldo harian, tetapi berdasarkan saldo rata-rata selama periode tertentu, atau biasanya dalam beberapa hari atau minggu. Lalu fungsinya dengan adanya GWM rata-rata, yaitu bank tidak perlu memenuhi ketentuan GWM setiap hari secara ketat. Mereka bisa mengelola cadangan likuiditas secara fleksibel sehingga bisa memenuhi kewajiban GWM dengan rata-rata saldo harian selama periode tertentu. Hal ini memberikan kelonggaran bagi bank dalam mengatur dananya. Contoh, jika GWM rata-rata ditetapkan dengan periode 14 hari, Bank Sentral harus memastikan bahwa rata-rata saldo GWM selama 14 hari tersedia sesuai dengan ketentuan.
Tujuannya yang pertama memberikan fleksibilitas kepada bank dalam mengelola likuiditas harian mereka tanpa harus terpaku pada jumlah saldo tetap setiap hari. Lalu yang kedua, memastikan bank masih memenuhi kewajiban GWM tetapi dengan pendekatan yang lebih dinamis. Atau sanksi untuk bank yang GWM-nya rendah. Pertama, denda. Bank yang tidak memenuhi kewajiban GWM akan dikenakan denda sebesar persentase tertentu dari rata-rata suku bunga jangka waktu tertentu. Besaran denda ini akan terus bertambah selama pelanggaran berlanjut. Lalu pembatasan kegiatan usaha dalam kasus pelanggaran yang serius dan berulang. BI dapat memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu seperti pembatasan pemberian kredit atau pendirian kantor cabang baru. Yang ketiga, kewajiban menambah GWM. Selain denda, bank juga dapat diwajibkan untuk menambah jumlah GWM yang disetor ke BI. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas bank secara langsung. Lalu yang terakhir, tindakan hukum. Untuk pelanggaran yang sangat berat, bank dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada pasal 18 ayat 1, bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dan rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran terhadap kekurangan GWM dalam rupiah untuk setiap hari kerja pelanggaran.